Pokoknya beda. Oke, kongres. Oke, kongres teman-teman. Yang lain-lainnya. Oke. Nggak terasa pembicaranya Sudah masuk ya? sudah masuk. Oke. Ya. Halo, Halo. Dita ya? Ardi, panggilnya Dita. Pagi. Dita, hai Dita. Iya, Papa di sini. Hai semuanya. Ah, rambutnya putih. Halo. Oke, thank you ya sudah memberikan waktu kesempatan buat kita dari U Agency ya. Iya, Oke, sama-sama. nah ini ada sandipannya ya. Oke, kita putar dulu sandipannya. Oke. Please welcome Ardita Moksi. Thank you semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Oke, pertama-tama thank you buat CR nih atas undangannya ke U Agency. Ini pertama kali ya saya sharing di U Agency. Terus saya mau say hi juga ada teman saya di sini, Vina. Tadi dengar tadi dia sharing closing. Hai Vina. Sorry ini Hai. Ini jadi hybrid ya? Ada yang onsite, ada yang online. Yes, betul. Oke. Oke, thank you banget atas kesempatannya buat sharing. Awalnya nggak tahu sebenarnya bahwa hari ini harus sharing. Karena waktu di DM sama Cherny, aku masih bilangnya kayaknya, oke nanti aku lihat ya gitu. Taunya tiba-tiba udah ditanyain profile. Waduh, tapi untung ternyata Itulah aman, leader aman. selalu optimis, Dita. Selalu optimis. Betul, betul, betul. Setuju, setuju. Jadi akhirnya karena tidak bisa menolak ya, dan tadinya memang harusnya saya bulan April ini harusnya sharing di Surabaya, Surabaya lagi jadinya sharing di Jogja, tapi ternyata di reschedule ke Mei, tuh, jadi bisa lah akhirnya. Thank Nah, you, jadi Dita. sama-sama. Oke, aku share screen ya. Ini bisa apa minta di open untuk share screen. Karena baru pertama kali juga sharing ke sini, maka saya akan mungkin sedikit share tentang background saya ya sebelum join di industri ini. Gitu. Bentar. Oke. Ya, udah kelihatan belum materi saya? Udah. Oke, udah ya. Oke, kalau gitu
saya mau share dulu nih mengenai rencana hidup saya gitu. Jadi waktu sebelum saya join di industri ini sebenarnya saya punya rencana gitu ya. Yang namanya setiap dari kita pasti punya satu rencana hidup seperti apa. So rencana hidup saya yang pertama adalah saya mau tanya dulu nih, ada yang seangkatan nama saya nggak? Ada yang tahu ini siapa nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Waduh, apa saya yang Tanya ketua? ada yang tahu nggak Adita ini siapa? Belum. Oke, so teman-teman, ini adalah boy band pertama yang saya Mana? idolain Oh, belum banget. keluar. Oh, belum Oh, keluar, belum keluar. belum. Iya. Belum Agak keluar. lag ya. Oh, Iya, ya. masih My Life Plan. My oh life plan gitu. ini. Coba saya Materinya. mundurin lagi. Udah muncul belum? Belum. Belum. Waduh. Kecuali kalau saya berdiri baru kelihatan boybandnya. Iya aja di share screen-nya di off dulu ya. Maksudnya di close Ini dulu. aja Baru. di gini. Oh, tunggu. Aku stop share ya. Ya, stop share dulu baru. Aku share lagi. Oh, Kelihatan nggak? Kalau gini kelihatan nggak sekarang? dewe ya. Ini kayak kau. Duran ini, duran ya. Duran. Bukan. Bukan duran. Duran rek. Kids on the Block. Bukan ya? Iya betul tuh Kids on the Block. Yes benar tuh. Ya jadi saya tuh dulu ngefans banget sama New Kids on the Block ya. Jadi cita-cita hidup saya pertama adalah untuk menikah dengan Jordan Knight, salah satu personil New Kids on the Block. So itu waktu cita-cita remaja lah ya. Jadi kayaknya wah saya cita-cita banget nih kayaknya. Udahlah pokoknya mau sama personil New Kids on the Block gitu. Nah, sampai akhirnya saya tahu bahwa rencana saya itu sepertinya juga rencana dengan 1 juta perempuan lainnya di dunia ini mungkin jadi sudah sangat tidak masuk akal. Jadi saya berpindah ke rencana saya yang kedua. Ada yang bisa lihat gambarnya pindah nggak nih? Pindah. Nah, jadi plan hidup saya yang kedua adalah saya tuh pengen banget jadi Arkeolog. Yes, betul. Mau jadi arkeolog. Kan tahu ya, pernah dengar sharing saya nggak? Nah, jadi emang cita-cita saya mau jadi arkeolog. Dan itu benar-benar cita-cita saya mau jadi arkeolog gitu. Saya sampai bilang sama ibu saya, kayaknya saya seneng deh itu yang gali-gali. Karena saya senang nonton History Channel. Terus habis itu nonton yang gali-gali di Mesir gitu. Terus kayaknya saya seneng banget gitu. Nah, Indiana jadi Jones. saya Indiana Jones ya. Jadi kayaknya niat banget gitu mau jadi arkeolog. Tapi terus ibu saya ngomong, ah emang jadi arkeolog kayaknya nggak ada. Sorry nih kalau ada arkeolog, terus dia bilang kayaknya nggak ada uangnya deh dia gitu kan. Terus saya kayak, hah masa sih gitu kan? Maksudnya bukan sesuatu apa ya profesi yang kayaknya umum gitu pada saat itu apalagi di Indonesia. Jadi akhirnya setelah itu saya switch lagi nih dengan rencana saya gitu. Ah, kayaknya enggak deh jadi arkeolog. Dan akhirnya datanglah saya ke plan saya yang ketiga gitu. Nah, plan saya hidup saya yang ketiga adalah saya mau jadi eksekutif ya, semacam eksekutif di industri advertising saat itu. Karena saya emang orangnya seneng desain. Dari dulu seneng mendesain, saya seneng sesuatu yang seneng lah pokoknya yang dunia kreatif tuh suka. Nah, jadi saya udah terpikir bahwa saya tuh pengen banget ada di industri advertising agency. Itu udah niat saya banget. Dan sampai akhirnya waktu itu saya ada kesempatan nemenin teman baik saya, masukin dia udah lulus duluan, dia mau masukin CV ke salah satu advertising agency yang cukup besar di Jakarta. Nah, saya excited banget karena itu salah satu company yang memang saya apa ya istilahnya udah saya tuju gitu kalau nanti saya pengen coba lamar kerja di sini. Kantor agency itu kan selalu keren ya bentuknya. Nah, jadi saya udah oh, oke deh kalau gitu saya ikut nemenin. Nah, pas dia kasih CV, saya waktu itu masih kuliah ya. Saya ngobrol gitu sama salah satu temennya dia juga yang kerja di situ. Terus saya bilang sama dia, gila gue tuh cita-cita banget loh bisa apa pengen banget kerja di sini gitu kan. Terus anehnya gitu reaksi dia tuh bukannya malah yang kayak oh iya gitu. Terus dia yang malah kayak hah mau di sini
gak salah. Terus dia gitu, "Hah, kok reaksinya gitu ya gitu kan, kok kayaknya dia nggak seneng gitu kerja di sini gitu kan, ih gue aja nggak pengen gitu, cuma pengen keluar," dia bilangnya gitu. Oh, terus saya dari situ agak kayak tek gitu kan. Kok kayaknya nggak seindah yang saya pikir ya berada di agency gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya pun pernah punya pacar anak agency dan memang iya gitu loh. Saya ngikutin gitu ya. Even malam minggu aja saya dibawanya ngedit foto gitu. Jadi saya kayak buset deh gitu kan. Kok gue Suaranya commute. oh commute. Nah, udah. Hah? Commute Udah? lagi. Udah. Oh, oke. Sampai mana tadi? Oke, nah jadi akhirnya saya Punya pacar aduh dan punya pacar lagi. Ya udah, weekend jadi pun anak edit foto. diajaknya ngedit video, ngedit apa, kerjanya tuh sampai malam banget gitu. Terus bahkan di kantor agensinya dia gitu ada dia sharing gitu, ini ada kamar mandi gitu menurut dia karena mereka bisa sampai nginep-nginep di sana. Terus saya makin kayak oh ini bukan keinginan saya gitu, ini bukan kehidupan yang saya mau gitu. Agensi nggak seindah yang saya pikir gitu. Kantornya sih keren, tapi pekerjaannya tidak menyenangkan gitu menurut saya. Jadi akhirnya setelah itu kandaslah impian saya bersamaan dengan kandasnya kisah cinta saya. Jadi kandas sudah dan akhirnya saya come up dengan rencana baru gitu. Nah, dari semua rencana-rencana itu saya nggak pernah terpikir sama sekali saya untuk jadi agen asuransi full time. Ini jauh banget dari rencana yang ada tadi, 3 rencana tadi. Sesuatu yang nggak pernah kepikir, sesuatu yang juga nggak pengen juga gitu waktu awal-awal gitu ya. Tapi saya memutuskan pada saat itu untuk jadi insurance agent full time gitu. Jadi apa sih yang mengawali akhirnya saya memutuskan itu sebenarnya saat itu lagi hits-hitsnya, mungkin saat itu semua tahu dan semua pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, itu cuma hanya gara-gara cash flow quadrant. Gara-gara cash flow quadrant, habis itu dia bilang tentang pindah kuadran, terus saya langsung kepikiran karena saya bukan dari keluarga yang apa ya, bisnis gitu ya, semuanya tuh karyawan gitu. Jadi saya nggak pernah kepikir bisa nggak ya gitu pindah. Nah, di salah satu bukunya itu dia mention bahwa untuk bisa berbisnis kita butuh yang namanya modal. Nah, untuk punya modal itu kita harus cari pekerjaan, pertama dia bilang gitu, yang bisa menghasilkan income tidak terbatas. Dan dia saat itu memberikan contoh adalah memang di industri penjualan gitu, sales. Dan dia saat itu pun memulai karirnya dengan menjadi sales mesin fotokopi Xerox itu. Dan terus saya mikir, gila disuruh jualan gitu kan, apa iya gitu. Nah akhirnya tante saya itu sudah join di Pru duluan. Terus saya kepikiran aja gitu ya, kalau saya sambil nyambi jualan ini bisa nggak ya gitu. Dan saya langsung lah dateng ya gitu ke tante saya, tante aku kalau misalnya mau jadi agen itu gimana sih gitu. Jadi menyodorkan diri ya sebenarnya. Nah, dia juga nggak expect gitu saya untuk kayaknya mau gitu kan. Ya, terus dengan semangatnya disuruhlah saya ikut BOP. Terus saya ngeliat BOP-nya, oh malahan di sini udah disediakan bukan cuman apa ya, bukan cuman kesempatan untuk punya income, tapi ada struktur bisnisnya juga. Saya pikir ini sesuatu yang bagus nih, walaupun sesuatu yang saya nggak sama sekali nggak kepikir gitu. Dan ya udah akhirnya saya pikir tadi mau jalanin untuk saya masih waktu itu lagi proses pindah kerja. Waktu itu pindah kerja dari kantor lama ke kantor baru. Ada sekitar selisih 2 minggu. Waktu itu 2 minggu itu saya pakai untuk ikut fast start. Zaman dulu fast startnya 5 hari. Jadi full lagi ya. Saya ikutin buat fast start. Terus pas hari fast start terakhir ada yang testimoni. Salah satu leader pro. Gitu. Terus saya terkesan banget sama testimoni dia. Dan akhirnya saya memutuskan, oh mau langsung full time aja deh gitu. Daripada saya cuman tanggung-tanggung, nyambi-nyambi gitu kan. Yang setengah-setengah jadinya. Akhirnya saya memutuskan hari itu juga untuk full time. Saya ingat hari itu juga masih di kelas fast start, saya nelfon ibu saya, terus saya nelfon teman baik saya gitu. Menurut lo gimana ya kalau gue jalanin insurance gitu, saya tanya. Terus teman saya cuma bilang, "Hah, lo kan ngomongnya jarang," dia bilang gitu. "Lo kan jarang ngomong," katanya gitu. Emang iya, saya orangnya pendiam banget. Jadi dia yang kayak, "Bang,
ya terserah lo sih kayaknya gitu kan. Terus saya telepon ibu saya, terus dia support aja kayak ya udah gitu kan. Terus saya bilang ya udah kasihlah waktu 3 bulan. Kalau memang 3 bulan ini nggak jalan, saya akan cari kerja lagi. Karena saya masih termasuk fresh graduate lah, baru punya pengalaman kerja tuh baru 2 tahun. Jadi ya udah akhirnya saya langsung dengar rencana baru saya full time insurance agent. Dan kenapa saya Yeay. dan kenapa saya memutuskan langsung full time? Saya percaya bahwa saat kita memutuskan sesuatu yang istilahnya nggak setengah-setengah ya, yang nggak bisa dirubah, umumnya kita akan lebih bahagia. Karena ya udah, karena hanya ada satu itu aja, kita nggak kebelah-belah kiri kanan gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya waktu itu saya berpikir tanggung nih kalau saya masih setengah-setengah jalanin. Ibu saya tadi nyaranin, kamu setengah-setengah aja sambil kerja, sambil jalanin pro. Tapi saya bilang ini nggak maksimal gitu kan. Dan saya malah jadi stres gitu kalau kayaknya. Jadi akhirnya itu yang membuat saya memutuskan udah langsung full time. Jadi waktu itu saya ingat banget saya balik lagi ke kantor yang kantor baru itu ya. Terus saya bilang saya nggak jadi kerja gitu kan. Saya udah tanda tangan kontrak. Untungnya belum kontrak baru kayak ya kontrak pro forma gitu lah ya. Intinya oke dia udah diterima gaji sekian gitu. Tapi belum benar-benar kontrak yang full kontrak. Jadi saya untuk ngebatalinnya masih enak. Jadi saya telepon, saya bilang saya nggak jadi kerja. Saya bilang gitu. Oh, mereka masih nego gitu ya, kita naikin deh gajinya apa segala macam. Tapi saya kekeh waktu itu saya mau coba ini, saya mau jalanin ini gitu. Dan ternyata itu dari yang awalnya hanya saya lihat we'll see lah 3 bulan gitu ya, sampai hari ini saya masih ada di Prudential gitu. Dan apa sih sebenarnya yang kenapa gitu ya industri ini yang sebenarnya itu jauh banget dari rencana saya yang awal gitu kan. Pertama menurut saya di industri ini gitu ya, kita kan dalam pekerjaan itu kan pengen mencari yang namanya otonomi gitu. Otonomi kita punya kebebasan berkarya, terus nggak diawasin sama bos gitu terus-terusan, terus dikasih kepercayaan. Karena saya percaya pekerjaan itu nggak sepenuhnya cuman uang-uang cari nafkah aja gitu ya, tapi kan harus ada apa ya, rasa aktualisasi diri. Dan ini yang saya dapetin gitu di insurance ini. Zaman dulu saya kerja, ya gitu-gitu aja, nggak ada otonomi. Saya nggak dikasih kebebasan juga untuk berkarya, kerjaannya monoton. Walaupun kantornya oke banget. Di zaman dulu di SCBD kan, daerahnya tuh sekarang SCBD itu daerah yang sangat oke gitu. Dan gajinya termasuk besar untuk fresh graduate saat itu. Terus sama expat juga kerjanya. Dan menurut saya sebenarnya oke banget. Tapi ya itu nggak ada apa ya, nggak ada kebebasan aja, jadi ya gitu-gitu aja gitu menurut saya, walaupun kantor dan fasilitasnya oke. Dan kedua adalah recognition atau penghargaan gitu ya. Zaman saya kerja dulu recognition-nya paling top gitu ya, kalau ditraktir gitu, ditraktir makan sama bos gitu kan ya, ditraktir makan hokben lah, ada Sunda lah gitu kan. Tapi nggak ada recognition yang memang benar-benar berarti gitu. Jadi karena sementara saya lihat di industri ini recognition itu luar biasa banget gitu kan, dan berjenjang-jenjang gitu recognition-nya. Dan recognition itu kan apa ya istilahnya, kita nggak hanya dipuji dengan sesuatu, dihargai dengan pekerjaan kita, tapi biasanya seimbang dengan recognition itu berseimbang dengan yang namanya kompensasi gitu. Nah kalau cuman oh ya kamu bagus gitu, tapi juga tidak kompensasi tidak meningkat, ya buat apa gitu. Sementara saya lihat di industri ini, semakin baik recognition-nya, otomatis pasti kompensasinya juga akan semakin lebih baik gitu. So itu recognition gitu. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan, growth. Nah ini yang paling saya rasain gitu kan, growth. Saya ngerasa waktu saya di kantor lama itu, walaupun kantornya oke, fasilitas oke, saya nggak bertumbuh gitu. Saya nggak diajarin apa-apa, karena saya orang yang senang belajar gitu kan. Tapi di situ tuh nggak, paling top saya cuman pakainya Excel aja gitu ya, bikin-bikin bid kayak summary untuk bidding gitu kan. Terus administratif lah pekerjaannya. Saya pikir itu yang saya mau gitu. Karena sepanjang hidup saya kayak orangnya kan agak pendiam gitu ya. Saya malas gitu yang ketemu-ketemu orang gitu kan. Jadi saya pikir ini udah tepat, tapi ternyata saya nggak betah gitu kan.
karena nggak ada growth ini. Kalau saya lihat nggak ada pertumbuhan, kayak ya udah stagnan aja gitu di kantor ini gitu. Belum lagi bos saya itu engineer, jadi saya tahu saya nggak akan bisa melampaui dia karena saya backgroundnya bukan engineer gitu. Jadi ya udah saya melihat tidak ada pertumbuhan di sini. Dan growth ini lah yang sebenarnya saya mau highlight hari ini di sharing saya gitu. Nah, why insurance? Karena separuh hidup kita habiskan untuk kerja, ya kan? Nah, jadi mari kita jadikan sesuatu yang bekerja itu sesuatu yang membuat kita juga bahagia gitu. Jangan stres. Dan saya nggak happy di kantor saya yang lama gitu. Terlepas orang lihat dari luar fasilitasnya oke, but I'm not happy. So, saya memutuskan untuk alih. Dan hari inilah saya ada di sini. Sampai hari ini. So, itu adalah background saya sedikit mengenai saya sebelum saya join di industri ini. Nah, tapi hari ini sebenarnya bahan yang mau saya sharingkan adalah mengenai growth tadi, growth mindset. Nah, pertumbuhan seperti apa yang saya lakukan gitu ya, dan hopefully growth mindset ini, apa yang saya lakukan ini bisa juga memberikan gambaran atau memberikan ide kepada teman-teman untuk bagaimana kita bertumbuh terus menerus. Dan ini yang membuat saya kira bertahan tahun ini. Saya masuk tahun ke 20 di Prudential gitu ya, nggak kerasa gitu kan. But I'm very happy gitu di industri ini gitu. Saya juga nggak nyangka saya bertahan selama ini gitu kan. Nah, jadi tema saya hari ini adalah tentang bagaimana kita cultivating growth mindset untuk bisa reach MDRT setiap tahunnya. Nah, tapi sebelum mungkin saya share tentang growth mindset ini, sebenarnya mindset itu saya baca ya, tapi ini benar banget. Mindset ini tuh ada dua sebenarnya. Ada yang sifatnya fixed mindset, ada yang sifatnya growth mindset. Gitu. Kalau fixed mindset menghadapi tantangan itu biasanya kita cenderung menghindar. Tapi kalau orang dengan growth mindset menghadapi tantangan itu kita sambut. Nah, saya menyambut tantangan saya yang pertama gitu ya, waktu itu dengan join ke satu industri yang saya sama sekali nggak familiar gitu, dan sama sekali bukan gue banget gitu. Lalu kalau kita ngadepin halangan gitu, kalau fixed mindset itu cenderung menyerah, tapi kalau growth mindset itu cenderung persisten. Saya nggak pernah lupa waktu itu pertama kali saya start club, sebelah saya itu start club juga pertama kali, dia sharing gitu sama dia baru 3 bulan dia start club. Terus ada satu yang saya nggak pernah lupa waktu saya ngobrol sama dia. Dia bilang waktu dia awal fast start itu ada aja halangannya. Dia bilang ntar banjir, nanti ada apa. Terus pokoknya dia 3 kali berusaha untuk fast start, sampai akhirnya yang ketiga barulah dia bisa datang untuk fast start. Terus, nah menariknya dihadapi halangan seperti itu, orang cenderung malah mikir, beberapa orang mungkin berpikir, ini memang bukan gue, ini pertanda nih. Industri ini nggak cocok nih buat, atau bukan jalannya nih gitu. Nah, tapi kalau dia punya pemikiran bahwa semakin menantang, dia bilang semakin banyak halangan di awal, itu pasti endingnya menurut dia sesuatu yang baik, yang bagus, yang rewarding lah istilahnya. Jadi itu kenapa dia persisten untuk terus melakukan sampai akhirnya dia fast start. Terus saya bilang, hebat juga ya nih orang punya pemikiran seperti itu. Nah dari situ tuh saya benar-benar dari ngobrol itu saya nggak lupa tuh berapa belas tahun yang lalu gitu, saya nggak pernah lupa dia sharing seperti itu. Dan lalu kalau ada sebuah usaha, kalau namanya berusaha, kalau fixed mindset merasa udahlah nggak perlu lah. Sementara kalau orang dengan growth mindset, usaha itu harus selalu dilakukan. Dan untuk kritik, saat menghadapi kritik gitu, fixed mindset itu cenderung mengabaikan kritik. Tapi orang growth mindset adalah untuk menyambut kritik, belajar kritik itu seperti apa. Dan saat melihat kesuksesan orang, kalau fixed mindset itu merasa terancam dengan kesuksesan orang. Kalau dia sukses, bagian gue makin kecil nih gitu ya. Tapi kalau orang dengan growth mindset, itu justru dia mencari inspirasi dari orang-orang sukses. Nah, itu sedikit perbedaan tentang fixed sama growth mindset. Dan ini ujungnya akan mencapai di mana high level of achievement. Kita akan mencapai achievement tertinggi kita apabila kita bisa terus memakai growth mindset ini. Nah, jadi saya share dari pengalaman saya, bagaimana saya berusaha untuk mengkultivasi growth mindset ini berawal dari saya tuh orang yang pendiam. Tantangan saya yang pertama ya. Jadi pendiam, saking pendiamnya,
dulu di sekolah ibu saya pernah dipanggil, gitu, dipanggil ke sekolah karena katanya anaknya nggak pernah ngomong, gitu kan. Anak ibu katanya nggak pernah ngomong, guru-guru nggak kenal dia, gitu. Terus saya cuma bilang, ya ngapain sih nggak perlu ngomong sama guru, saya nggak ada kebutuhan gitu. Tapi ibu saya selalu bilang, ya nggak bisa gitu dong, kamu paling nggak guru harus tahu kamu gitu. At least orang tahu kamu gitu kan. Kan menilai bukan cuma dari nilai aja katanya, tapi personality-nya juga pasti kan dinilai gitu. Nah karena pendiam ini otomatis saya nggak punya banyak teman gitu. Teman saya sedikit banget gitu. Nah, nah karena seperti itu waktu saya juga join ini, saya bingung nih mau prospek kemana, temen nggak gitu banyak, dan saat itu karena juga masih baru lulus lah ya, ya baru kerja 2 tahun kan sebelum join insurance, jadi teman-temannya juga masih ya kalaupun kerja, ya kerjaannya masih yang baru-baru level entry level gitu, gajinya juga nggak seberapa, disuruh bayar 300.000 sebulan mereka udah uh, berat gitu kan. Nah, jadi akhirnya karena seperti itu saya memulai bisnis ini dengan cold call dulu awal-awalnya. Cold call by phone ya, tapi bukan cold canvassing gitu. Saya by phone gitu. Jadi saya banyak banget pakai telepon. Itu cara saya menghadapi tantangan pertama. Jadi cukup menarik gitu ya. Saya pokoknya ngumpulin nama-nama orang by apa kartu nama orang, itu saya telepon-teleponin. Buat saya cold call lebih nyaman karena saya orangnya nggak apa ya, yang nggak banyak nggak biasa ketemu orang, cold call itu by phone gitu. Jadi lebih enak gitu menurut buat saya. Udah gitu nggak panas-panasan kayak orang canvassing gitu kan. Cold call bikin janji, soalnya bikin janji saya datang ke kantornya atau saya datang ke ketemuan di mana gitu. Itu udah by appointment gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan waktu itu, cold calling gitu. Uh, jadi saya kumpulin, terus biasanya saya tuh melakukan yang namanya kayak nesting gitu ya. Jadi kalau di kantor-kantor, kalau saya tuh paling sering ngumpulin name list kantor, terus saya telepon by extension gitu kan. Mungkin sekarang agak jarang gitu ya bisa begitu, tapi saya dulu kayak seperti itu. Jadi kalau udah satu orang saya ketemuin, terus saya lihat ada phone list, saya bilang sama dia itu phone listnya saya boleh minta nggak? Saya bilang gitu. Oh boleh, misalnya dia gitu. Oke, nah dari phone list ini saya tanya, yang temennya bapak atau ibu yang mana kira-kira? Setelah dia tandain, oh yang ini. Oke, ini boleh ya saya telepon ya, bilang dari saya dapat referensi dari bapak. Oh ya boleh, gitu. Nah jadi saya dengan berbagai cara kreatif, gimana caranya kalau sehari saya datang ke satu kantor, saya mau ketemu 2 atau 3 orang, saya nggak mau ketemu cuma satu orang gitu kan. Nah, sampai akhirnya di beberapa kantor sampai satpamnya itu agak hafal sama saya. Jadi sampai yang kalau misalnya datang, Mbak mau ketemu siapa lagi gitu kan. Satu persatu tuh nanti saya ketemu Pak ini, ketemu Pak itu gitu kan. Sampai dibecandain sama satpamnya, Mbak kayak dokter ya katanya yang pasiennya datang gitu. Jadi saya duduk gitu ya di meja, misalnya kadang-kadang di meja depan gitu ya. Saya duduk, ntar orang-orang satu-satu datang ke saya gitu. Yang saya udah bikin janji tapi ya itu kayak begitu gitu loh, zaman saat awal-awal saya meniti itu seperti itu. Nah terus udah gitu nanti biasanya kalau saya bikin janji gitu misalnya sama Pak Budi gitu, misalnya Pak Budi gitu kan dapat janji, nah nanti saya langsung nih cari teman sekantornya. Nanti kalau teman sekantornya bilang, Pak, saya dengan Ardita dari Prudential gitu. Saya lalu bilang Ardita dari Prudential. Kebetulan Pak, saya mau ketemu Pak Budi. Bisa nggak Pak setelah ketemu Pak Budi, saya ketemu dengan Bapak? Gitu. Jadi dia pikir saya temannya Pak Budi. Padahal saya juga baru kenal sama Pak Budi. Nah, jadi itu apa? Saya menghadapi tantangan dengan cara cold call ini yang saya lakukan. Gitu. Dan tantangan kedua adalah saya orangnya suka menunda. Nah, jadi saya anak yang suka menunda, kayaknya menunda karena sangat menyenangkan menunda itu gitu ya. Nah, oh ini tanya jawabnya nanti aja ya, ada yang nanya kalimat cold call-nya seperti apa. Terus tantangan berikutnya adalah saya suka nunda gitu. Saya orang yang menunda itu menyenangkan gitu ya. Kenapa menunda menyenangkan? Karena sebenarnya menunda itu memberikan namanya instant reward. Kan langsung enak ya gitu. Oh nanti aja deh, bisa nonton dulu gitu kan. Nonton dulu ya langsung instant reward nonton gitu kan. Misalnya mau nonton video, ini seri ini dulu deh gitu. Nah, dan kenapa menunda itu menyenangkan? Karena saat kita menunda, maka kita nggak pernah merasakan yang namanya gagal.
karena kita nggak pernah mulai soalnya gitu. Dan ini sering terjadi pada saat kita bikin goal setting gitu kan. Saat kita bikin goal setting gitu kan, indah-indah gitu biasanya ceritanya gitu kan. Wah, pengen ini, pengen itu gitu kan. Dan saking indahnya gitu, kita nggak berani menjalani karena ada potensi si indah itu akan rusak gitu, atau si indah itu tidak tercapai. Tapi selama itu hanya ada di dream board, it's very beautiful di dream board kita gitu kan. Oh, bagus gitu. Tapi karena kita tunda, nggak kita jalani, kita nggak pernah merasakan itu kegagalan. Kalau sampai gagal, itu gagal. Tapi kita juga tahu itu tidak akan terjadi. Jadi ini seperti kisah seorang arsitek katanya. Kalau ada seorang arsitek gitu ya, yang punya desain sangat bagus, dan setiap ada seorang istilahnya ada orang yang mau membangun gitu ya, desain arsitek ini. Jadi arsitek ini punya desain satu masjid yang bagus banget. Dan lalu ada nih orang yang bilang, boleh nggak saya bangun masjid ini? Lalu dia bilang, nggak bisa. Desain saya terlalu bagus. Kamu nggak akan bisa mewujudkan masjid saya. Datang lagi orang yang kedua bilang, boleh nggak desainnya saya ambil, saya coba bangun. Dia tetap menolak, nggak boleh katanya. Sampai ketiga, ada orang yang minta mau bangun masjid ini, dia bilang tetap no. Gitu, karena desain saya sangat indah, maka kamu nggak akan bisa mewujudkan. Sampai akhirnya dia merasa tidak ada yang bisa mewujudkan, dan masjid itu akhirnya tidak pernah terjadi, dan gambarnya dia bakar. Nah, itu sama sebenarnya dengan saat kita goal setting gitu kan ya. Goal setting kita indah banget goal setting kita, tapi karena kita takut si indah ini gagal, akhirnya dibiarkan hanya jadi gambar aja. Gitu, seperti arsitek ini, dan akhirnya nggak terwujud juga. Nah, itulah yang sebenarnya kita lakukan dengan menunda gitu. Karena takut gitu dihadapi dengan bahwa nanti ini bisa ada potensi gagal. Jadi gimana menghadapi ini gitu yang saya lakukan. Nah, jadi saya bukan sebenarnya menghilangkan penundaan sih. Sometimes memang ada hal-hal yang harus ditunda gitu. Tapi memilih dengan lebih bijak apa yang saya harus tunda. So, namanya neglect the right things gitu. Jadi memang ada hal yang dikorbankan tentunya gitu kan ya. Ya mau nggak mau gitu. Kayak misalkan waktu sama anak saya sometimes harus saya korbanin juga gitu. Tapi saya tahu ini untuk mereka juga. So it's neglecting the right things. Bukan saya neglecting anak saya gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan dengan lebih bijak. Bagaimana saya berusaha untuk mengatur. Nah, jadi saya bikin namanya list prioritas dulu. Mana nih priority yang paling penting saat ini buat saya gitu kan. Di saat anak-anak kemarin libur, memang lagi liburan, saya niatnya udah mau liburan sama mereka, ya udah mereka duluan, itu saya nggak kerja tuh gitu kan. Tapi saat saya mulai kerja, ya udah memang anak saya ada helper gitu ya, saya minta mereka untuk bantuin gitu. Nah, jadi saya ada guru les, misalnya bantuin mereka untuk belajar. Ya saat ini mungkin skala kepentingannya ya bukannya saya nggak iniin, tapi mungkin berubah gitu. Jadi ke anak gitu. Nah, saya juga nggak lupa gitu, salah satu leader di PRU pernah ada yang bilang bahwa seringkali gitu ya banyak terjadi, terutama ibu-ibu gitu ya. Saya juga ibu-ibu yang selalu bilang saya nggak berhasil nih di PRU karena ya take care anak segala macam gitu ya. Bukan sesuatu yang ya nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Tapi dia sempat mention bahwa jangan sampai kegagalan kita di PRU itu, anak kita dijadikan alasan kegagalan kita di PRU, gitu dia bilang. Terus saya yang, ya juga sih, gitu kan. Kita kan melakukan ini sebenarnya juga untuk anak kita. Nah, itulah kenapa akhirnya saya berusaha untuk balancing gitu ya, untuk menunda hal yang tepat, dan saya membuat list prioritas. Jadi ada istilahnya kegiatan-kegiatan yang punya high value gitu, dan ada yang low value. Yang low value itu bisa kita delegasikan aja ke orang gitu. Nah, setiap pilihan pasti ada problemnya. Tinggal kita pilih, choose your problem gitu kan. Mau problem yang mana nih? Nggak berhasil, sukses, atau mau problem yang mana? Pasti setiap pilihan punya resikonya gitu. Nah, salah satunya juga saya selalu bikin schedule. Saya orangnya pasti penuh dengan scheduling. Dari awal saya join industri ini, saya
bikin schedule gitu. Jadi saya biasanya membagi schedule saya dalam 4 bagian. Yang warna merah itu schedule saya untuk liburan, yang warna hijau itu schedule saya kerja, biru itu untuk schedule saya belajar, dan kuning itu schedule untuk saya eh, mereview gitu. Nah, jadi 4 bagian itu aja. Nah, itu biasanya saya mulai dengan yang merah dulu setiap tahun. Saya udah tentuin kapan saya libur. Saya udah tahu nih, kemarin nih Lebaran nih pasti agak-agak nggak ngapa-ngapain nih, nggak ada pembantu, anak-anak libur gitu kan. Itu udah saya blocking aja, udah liburan aja lah saya blocking gitu kan. Nah, jadi saya tahu sebenarnya bahwa setahun itu waktu kerja tuh nggak 365 hari gitu. Jadi udah di blocking warna, saya udah tahu. Nah, jadi supaya tidak terjebak ke dalam yang namanya busyness atau sibuk, kelihatannya sibuk, tapi sebenarnya nggak produktif gitu ya. Nah, ini saya lucu nih ngelihat, saya kemarin tuh di-sharingin sama teman saya, dan menurut saya ini lucu banget. Ini jadwal suami nganggur gitu. Kalau teman-teman lihat, jadwal suami nganggur ini bangun dari jam 5, baru tidur jam 10. Sibuk banget loh si jadwal suami nganggur ini gitu kan. Dimulai dari bangun, lalu dia sholat subuh, dia sarapan, dia nganter istri, nganter anak, sampai rumah sendiri, mandiin burung, terus ngopi, karaoke, beberes, makan siang, gitu ya. Sibuk kan gitu ya. Terus jemput istri sampai rumah mertua, ikut makan di rumah mertua. Dan eh, ngopi sambil main HP gitu. Semua aktivitasnya sibuk, di tiap menit dia ada kegiatan sampai dia akhirnya tidur. Tapi apakah ini high value gitu kan ya? Well, ya enggak sih gitu kan. Apakah ini menghasilkan? Ya pastinya enggak sih. Jadi penting banget kita punya prioritas dan dimasukkan ke dalam schedule, karena what gets scheduled pasti gets done. Itu salah satu cara saya melawan penundaan saya, karena saya tahu saya punya kelemahan itu. Jadi saya selalu masuk, saya pasti dari dulu bikin schedule. Dari awal saya bikin join di industri ini, saya udah tahu nih, kalau saya bisa kerja di kantoran 9 to 5 minimal, saya tuh ada di industri ini harusnya sama dong kayak saya kerja 9 to 5 gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana menghadapi penolakan gitu ya. Ini yang saya sebut dengan halangan gitu. Nah, tapi penolakan mereka bukan berarti kegagalan hidup kita, bener nggak? Ya, mereka boleh menolak. Setiap orang boleh menolak asuransi. Tapi saya percaya orang nggak pernah menolak yang namanya proteksi. So, orang always open dengan proteksi. Itu kenapa kita juga selalu bicaranya proteksi kan, nggak pernah bicara asuransi. Nah, jadi kalau saya menghadapi apa ya, istilah penolakan, saya orang cukup persisten. Walaupun saya bukan yang tipikal kayak ngeduduk gitu ya orang, tapi saya cukup persisten sih. Kalau misalkan mau follow up orang, kontak orang, itu saya di apapun yang saya lakukan, saya cukup persisten dalam hal ini. Nah, salah satu contoh sepersisten apa gitu ya, saya mau share ini tentang real follow up case yang saya lakukan waktu tahun 2021 gitu kan. Sejauh mana sih persisten itu saya, sejauh mana saya persisten, karena saya walaupun orang kadang mikir oh MDRT udah banyak MDRT seakan-akan tuh kayak selling gampang, ya enggak gitu. Saya menghadapi hal yang sama juga dengan agent pada umumnya gitu kan, yang namanya di ghosting lah, di apa ya, sampai hari ini juga saya ngadepin gitu. Tapi sebagaimana saya untuk ngadepin itunya gitu kan. Nah, jadi ini sedikit gak kilas gitu ya, bulan Juni waktu tahun 2021 itu masih zamannya COVID. Saya tuh dapat referensi cukup banyak dari klien saya gitu kan. Nah, saya nggak kenal sama sekali orangnya. Jadi ini masih dalam rangka, ya ini nggak dibilang cold call banget sih, enggak. Tapi saya masih suka kontak orang-orang saya nggak kenal. Maksudnya ya walaupun referensi, tapi kan nggak pernah ketemu gitu. Dan zamannya COVID, saya nggak bisa lagi ngajakin ketemu. Nah, jadi saya waktu itu WA orang ini, saya bilang bahwa Pak, saya dapat nomor Bapak dari Bapak X gitu ya, yang referensiin. Bapak X kebetulan baru mengambil program sama saya. Dan beliau melihat bahwa program ini juga bermanfaat untuk Bapak. Dan saya ingin sharing, saya bilang gitu. Terus saya WA doang. Jadi kalau zaman sekarang, telepon nomor nggak dikenal, nggak diangkat gitu. Jadi saya WA dulu. Oh iya boleh, terus dia gitu kan ya. Nah terus karena waktu itu masih zamannya COVID, saya bilang gimana kalau kita ketemunya by Zoom aja dulu. Terus itu tanggal 24 Juni ya, saya ajak dia Zoom call.
Nah, akhirnya bikin janji di Juli tanggal 2, itu Zoom pertama saya sama beliau gitu. Saya sharing apa yang saya buat untuk temennya. Dan itu tuh dia bilang, oh ya udah bikinin aja proposalnya. Lalu saya bilang, oke saya izin untuk follow up Bapak minggu-minggu depan. Saya bilang gitu. Oke, dia bilang. Nah, tanggal 7 saya coba follow up dia ya. Nggak dibales gitu ya. Tanggal 12 saya WA lagi, nggak dibales. Tanggal 16 saya WA lagi, nggak dibales, saya ngomong sendiri terus lah pokoknya. Basically dua-dua saya nggak dibales gitu kan. Tapi kalau dilihat memang jarak follow up saya agak memanjang gitu, dari 3 hari, 4 hari, terus 6 hari kemudian gitu kan. Semuanya no response. All no response gitu kan. Biasa di titik ini orang udah males, apalagi nggak kenal, ya kan. Tapi ya saya pikir apa salahnya cuma WA doang, kan saya nanya. Saya bilang, prinsip saya kalau nanya nggak dijawab ya saya nanya lagi gitu. Nah akhirnya tanggal Agustus 12 saya WA lagi dia. Terus dia bilang, oh iya Mbak saya masih butuh waktu untuk baca. Dia bilang. Terus oh ya udah oke kalau gitu saya cek kembali ya Pak seminggu dari sekarang. Tanggal 20 Agustus saya follow up lagi, responnya, oh saya belum bisa memutuskan nih, dia bilang gitu. Ini agak ambigu gitu ya, belum bisa memutuskan nih gimana gitu. Nah karena saya nggak begitu kenal juga sama orangnya, jadi saya apa ya jarang nggak ya komunikasinya ya benar-benar sebatas begini aja gitu kan, karena belum pernah ketemu face to face sama beliau. Nah akhirnya ya udah deh, saya pikir saya kasih waktu 2 mingguan. September 9 saya follow up beliau. Nah dia follow up, dia bilang saya belum siap untuk komitmen tahun ini, dia bilang gitu. Nah di titik ini sebenarnya saya udah pikir oh ya udah saya stop dulu, tapi bukan berarti saya total berhenti gitu kan. Nah, jadi saya bilang, oh ya udah, tapi saya tahu ini bukan lagi di list follow up saya untuk tahun 2021 gitu. Tapi saya tetap tanggal 19 September saya kirim update pro, dan setelah itu Oktober, November, Desember memang saya nggak follow up dia gitu kan. Nah, kecenderungannya suka lupa nih habis itu, karena apalagi nggak kenal, karena kan kalau kenal kan kita masih ada ketemu di occasion lain, ini kan enggak gitu. Nah, tapi saya catat dan akhirnya saya stop dulu, tapi di Januari, di tahun 2022, Februari, ya saya mulai lagi gitu, saya mulai lagi follow up dia gitu kan. Tapi kan saya juga nggak mungkin langsung follow up mengenai, Pak, bagaimana yang tahun lalu gitu kan. Ya ampun, udah pindah tahun masih nanyain yang itu gitu kan. Jadi ya saya nggak nanyain itu. Jadi saya kasihlah, saya bikin satu apa ya kayak tips-tips menjalani resolusi tahun baru. Jadi saya lebih non direct lah istilahnya. Tinggal 3 Februari itu saya share aja tentang ini gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba tanggal 13 kliennya nyaut gitu. Dia minta dibikinin deh proposal baru kali ini untuk sekeluarga, dia bilang sekalian. Oh ya udah, oke saya bikin. Dan 24 Februari tahun berikutnya itu saya Zoom meeting yang kedua sama beliau gitu ya. Yang kedua dari tahun lalu. Dan akhirnya bulan Maret saya follow up. Nah ini ya, bulan Maret dia bilang, oh masih masalah financial, cek lagi 2 minggu lagi. Terus tanggal 21 masih butuh waktu untuk hitung-hitung. Pokoknya gitu terus gitu kan. Dan akhirnya kebetulan saya lagi nulis artikel buat MDRT waktu itu tentang pengatur keuangan. Lalu saya share lah ke beliau, Pak ini ada artikel yang menurut saya bisa bermanfaat untuk Bapak. Terkait kondisi Bapak saat ini. Itu saya share aja gitu. Jadi cuma bilang thank you gitu kan. Lalu saya share lagi bulan April tentang artikel financial planning. Dan saat itu saya udah nggak follow up lagi tuh di bulan April gitu kan. Karena dia juga nggak jawab. Gitu. Tapi ya udah saya masih lanjut follow up dia. Sampai akhirnya di bulan Juni waktu itu ada program apa, entahlah kayak promo dari Pro, terus saya share aja di bulan Juni. Itu cuma broadcast sifatnya, padahal saya nggak spesifik ke dia gitu ya. Tapi tiba-tiba klien ini di 15 Juni minta proposal yang bulan Februari kemarin itu untuk diproses untuk sekeluarga. Dan lucunya akhirnya tanggal 24 Juni, persis sama tanggalnya dengan saya kontak dia pertama kali gitu ya. Jadi setahun kemudian saya akhirnya ketemu dan dia sign untuk seluruh keluarganya gitu. Nah ini benar-benar waktu yang saya butuhkan untuk follow up satu orang ini itu setahun gitu kan. Maksudnya ini sebagai contoh persisten aja gitu kan teman-teman.
sometimes kita nggak tahu, memang orang decide bukan sekarang gitu ya, not now gitu kan. Tapi di saat dia decide, oh ya, gue mau deh ambil gitu kan. Ya memang mungkin kita timingnya kita nggak tahu orang kan memutuskan, itu kan di luar kuasa kita ya. Kalau orang memutuskan saya mau gitu. Di saat dia punya decision itu, saat dia memutuskan, oh oke saya mau, siapa yang dia inget itu kan sebenarnya yang penting gitu. Nah dengan kita selalu ada gitu ya, persisten selalu ada. Nah saya yakin pada saat dia memutuskan akhirnya, oh oke deh saya mau, ya orang yang sering kontak dia pasti yang akan dia hubungin balik gitu. Nah itulah kenapa pentingnya ya kita being persistent di dalam industri ini. So ini adalah salah satu contoh, nggak semua follow up butuh waktu setahun seperti ini, tapi ini salah satu contoh aja sih bagaimana. Nah ini yang biasanya saya suka share-share ke klien gitu. Ini contoh aja, ini yang saya share ke klien yang tentang menjalani resolusi dengan lebih mudah. Jadi saya suka dapat dari misalnya nonton-nonton YouTube gitu, ini bagus nih gitu, terus saya bikin rangkuman, saya bikin di Canva, terus saya share gitu. Nah yang seperti itu. Nah kebetulan kan tadi ya cita-cita jadi anak desain grafis tapi nggak kesampaian, jadi saya bikin-bikin Canva aja, saya seneng gitu kan, tapi ya saya pakai untuk saya share ke klien aja gitu. Nah, jadi memang hobi, saya gabungkan hobi saya ini terus saya share ke klien gitu. Nah ini salah satu contohnya. Nah lalu bicara mengenai usaha gini, effort. Nah effort itu kan adalah katanya usaha itu adalah bagaimana satu langkah untuk kita menjadi master gitu. Kebanyakan orang kalau udah pintar, udah jago, udah hebat, dia merasa udah nggak butuh effort lagi gitu, udah nggak perlu lah untuk belajar lagi gitu. Nah, saya amazed ya sama banyak leader-leader di Pro terutama ya, juga di Vibe gitu ya. Even seorang yang sudah master builder pun setiap hari tuh masih, setiap Sabtu itu masih belajar, masih nyatet gitu. Jadi saya yang kayak, wah ya memang beginilah. Padahal mungkin kalau dilihat-lihat dia juga nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa gitu kan. Tapi dia masih mau learn something gitu dari semua orang gitu. Dan itu yang menurut saya itu yang membuat orang menjadi master gitu kan. Karena setiap saat mau untuk belajar. Jadi saya berusaha untuk terus mau belajar dengan investasi gitu kan. Investasi dengan membaca buku, dengan ikut pelatihan, bahkan belajar dari orang lain gitu. Saya nggak suka baca buku. Sampai akhirnya saya suka baca buku. Cuman gara-gara waktu itu dikasih ide sama kayaknya Ko Handoyo waktu itu ya. Dia bilang, oh yuk baca buku mulai aja dari 10 halaman sehari gitu. 10 halaman sehari, ya masa nggak bisa sih gitu ya. Ya akhirnya saya memutuskan untuk baca 10 halaman sehari. Pokoknya saya 10 halaman deh, terserah dia masuk nggak masuk 10 halaman sehari gitu ya. Saya cobain sampai akhirnya itu becomes a habit gitu. Dan akhirnya saya bisa sekarang tiap tahun, paling enggak ya untuk seorang yang nggak pernah baca, setiap bulan baca 2 buku, oke lah ya progresnya gitu ya. 20 buku setahun, oke lah, not bad untuk orang yang nggak pernah baca. So itu effort, salah satu bentuk effort yang saya lakukan. Dan action sebenarnya. Orang suka nanya, kadang-kadang kita keseringan dari kita ya, nunggu inspirasi dulu begitu, baru action gitu. Tapi sebenarnya action aja dulu gitu. Dengan kita bergerak, maka inspirasi akan datang dengan sendirinya gitu. Dan otomatis dengan inspirasi datang, maka kita akan termotivasi. Jangan nunggu motivasinya gitu. Kalau nunggu termotivasi biasanya nggak jalan-jalan gitu kan. Tapi gerak aja dulu gitu ya. Action itu akan menimbulkan inspirasi. Iya ya kan bisa gini ya, biasanya karena kita bergerak gitu ya, karena kita texting gitu, yang tadinya udah nggak ada motivasi, tapi kita teks orangnya terus tiba-tiba jadi ada inspirasi, akhirnya jadi termotivasi. Jadi salah satunya adalah dengan action aja dulu. Kalau orang suka nanya, kalau lagi down gimana ya gitu ya, bukan lagi down, lagi nggak termotivasi, obatnya apa ya gitu kan, suka ada yang nanya gitu. Terus saya cuma bilang, ya kalau lagi down obatnya prospek. Saya bilang obatnya ya ketemu orang gitu. Pokoknya bergerak gitu. Jangan diem-diem aja gitu. Karena makin diem makin gak termotivasi gitu. Tapi dengan kita bergerak, walaupun kita belum lihat hasilnya gitu ya, tapi dengan bergerak otomatis inspirasi itu pasti datang gitu. Dan setelah inspirasi datang, kita akan otomatis termotivasi. So itu salah satu mindset dalam kita usaha gitu ya, berusaha. Intinya jangan pernah untuk selalu berusaha ya, jangan pernah merasa menjadi sebuah buah yang matang. Karena once kita merasa bahwa kita udah matang, maka kita akan
menuju untuk membusuk. Jadi saya senang sebenarnya belajar sama agent baru, Gen Z itu ya, atau yang kalau sharing itu ide-ide itu brilian gitu menurut saya seneng gitu kan. Jadi kayak ya kita harus terus mau belajar. Dan berikutnya adalah bicara mengenai growth mindset saat menghadapi kritik gitu. Nah, jadi saya juga bukan orang yang nggak pernah dikritik sama klien saya ya. Saya bahkan sampai pernah diancam sama klien saya mau dimasukin ke sosmed, cuman gara-gara apa ininya investigasi. Zaman dulu kita belum kenal live investigation. Zaman sekarang udah ngerti gitu ya. Tapi saat itu tuh kayak nggak common gitu ada live investigation terhadap polis. Jadi tiba-tiba dia diinvestigasi gitu. Padahal polisnya udah setahun, ya memang belum 2 tahun kalau nggak salah. Nah terus tapi marah-marah lah bapaknya gitu kan. Karena ini apaan nih? Dan zaman dulu nggak ada priority hospital. Jadi ditahan, memang anaknya ditahan gitu loh. Nggak boleh pulang. Udah ditahan, katanya nggak dikasih makan gitu kan. Kalau sekarang kan ada istilahnya bisa langsung dikasih tahu gitu kan. Bahwa reimbursement dulu. Kalau dulu nggak jelas gitu kan. Terus kalau sekarang kan juga ada priority bisa pulang dulu, yang begitu-begitu dulu nggak ada. Jadi saya pernah tuh sampai nasabahnya udah ngamuk abis, udah mau ancam-ancam ke sosmed. Tapi ya untuk akhirnya saya ajak ngomong pelan-pelan, orangnya oke gitu. Nah saya tahu bahwa saya nggak lepas juga dari istilahnya dari apa ya kritik orang lah gitu. Jadi saya setiap tahun suka kasih link ke nasabah. Tahun ini belum nih, ini yang kemarin tahun lalu untuk mereka kasih masukan, satu aja masukan buat saya untuk bisa lebih baik lagi gitu. Terus saya kasih hadiah OVO lah. Orang kalau nggak diiming-iming suka nggak mau isi. Jadi akhirnya saya kasih, bilang saya boleh nggak bantuin isi gitu kan. Nah jadi cukup menarik sih. Jadi ada beberapa input dari klien gitu kan. Dan ada 2 yang waktu itu saya highlight. Satu yang menjawab bahwa ternyata saya kurang rutin nih memberikan informasi portofolio setiap bulannya. Jadi ya udah, dan dari saya bikin feedback gini ya, ternyata saya baru tahu klien itu sebenarnya mau dikontak sama kita paling nggak 3-6 bulan sekali gitu. Jadi nggak usah setahun sekali. Ternyata 3-6 bulan sekali orang happy untuk dengar informasi apapun dari kita gitu. Jadi kadang-kadang kita kan setahun sekali gitu ya. Tapi ternyata 3 bulan sekali mereka willing aja untuk kita update gitu, untuk kita kasih informasi. Lalu ini ada salah satu yang cukup menarik dari klien saya, dia bilang walaupun nggak ada hal spesifik untuk diperbaiki, namun akan selalu ada ruang untuk improvement, room for improvement. Nah, dia bilang di tahun ke-20 nanti, dia saranin bikinlah event kecil tentang financial planning, pengembangan diri, yang pakai ilustrasi-ilustrasi saya. Karena tadi saya bilang memang saya sering gambar kan, memang cita-citanya dulu kan di dunia kreatif gitu kan. Tapi dia bilang ilustrasinya tentang edukasi keuangan. I enjoy it dan dia mau bantu bahkan secara sukarela dengan budget yang efisien. So ini saya lagi ngobrol sama dia memang nih. Karena tahun ini seharusnya Maret kemarin ya, tahun ke-20 memang saya lagi cuman karena bulan puasa. Jadi kayaknya mundur, kita mau bikin kayak event kecil untuk beberapa klien gitu ya, kayak apresiasi, client appreciation aja gitu. Yang berhubungan dengan kreatif. Itu baru itu plannya gitu. Rencananya mungkin bulan-bulan, mungkin baru habis Star Club kayaknya baru terlaksana. Nah, jadi dari situ, dari kritik yang saya dihadapkan dengan klien, diomelin klien setengah mampus itu, akhirnya saya dari situ saya belajar gitu. Jadi sekarang kalau saya jualan hospital, saya kasih tahu di depan dulu semuanya ya, semua yang kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Jadi saya ngomong selalu bilang, Pak, kalau Bapak mau ambil atau Ibu mau ambil health plan sama saya, tolong saya jelasin dulu 8 hal ini, saya bilang gitu. Saya baru bisa eksekusi, saya baru bisa jalanin kalau Bapak atau Ibu setuju dulu sama 8 hal ini, saya bilang. Tapi kalau Bapak atau Ibu nggak setuju dengan 8 hal ini, saya nggak mau eksekusi, saya bilang gitu. Nah, jadi ya intinya, informasi lah ya tentang masa tunggu, terus tentang kemungkinan investigasi, terus bahwa rekanannya bisa berubah sewaktu-waktu, dan adanya repricing gitu kan, pro rate, nah itu udah saya ini di depan gitu sekarang gitu ya. Saya belajar dari kejadian yang dulu gitu kan. Nah, dan setiap saya meeting, ini saya juga diajarin klien saya, zamannya repricing pertama, itu kan saya nge-zoom ya, kebanyakan ngejelasin repricing. Nah, saya tuh selalu bikin minutes of meeting, terutama untuk klien-klien yang
kalau hari ini dijelasin besok lupa gitu kan, kita ada ya yang tipe-tipe begitu. Nah, jadi setiap meeting, selesai meeting saya bikin rangkuman, namanya minute of meeting. Itu saya lempar ke WhatsApp-nya dia. Ini ya rangkumannya, saya bilang pembicaraan kita. Mau dia baca atau enggak, tapi sudah tertulis gitu kan. Nah, jadi saya sudah jelasin nih bahwa ini waktu pertama repricing pertama sebelum akhirnya ada repricing kedua. Nah, saya udah jelasin lagi nih bahwa adanya inflasi kesehatan, kedepannya kita nggak bisa memastikan ada repricing lagi atau tidak. Dan repricing ini perlu dilakukan untuk menjaga manfaat polis untuk bisa tetap digunakan. Nah, jadi pas tahun kemarin akhirnya ada repricing lagi, ya dia udah nggak kaget sih gitu kan. Oh naik lagi nih, udah cuman gitu aja. Iya, iya, saya bilang gitu kan sesuai informasi tahun 2023, saya bilang. Oh ya udah, kira gitu. Nah, jadi ini bisa dilakukan ya salah satu bentuk menghadapi kritik gitu ya dari nasabah atau bagaimana saya coba memperbaiki lah gitu. Dan terakhir adalah bicara mengenai kesuksesan orang lain. Nah, kan tadi dibilang bahwa saat kita melihat kalau fixed mindset itu melihat kesuksesan orang lain itu kan terancam ya. Kayak, wah dia sukses, waduh market gua keambil sama dia gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau punya mindset yang growth gitu ya, bertumbuh gitu. Saat kita melihat kesuksesan orang lain, jadikan itu sebuah inspirasi gitu. Dan saat kita motivation gitu. Jadi saat kita dikelilingi termotivasi gitu. Karena orang itu katanya sulit untuk dimotivasi. Kalau cuma dimotivasi aja, hari ini dimotivasi, besoknya dia keluar dari kelas mungkin dia udah nggak termotivasi. Tapi kalau diberikan inspirasi gitu kan, dia terinspirasi terus gitu di lingkungannya positif gitu, dia akan terinspirasi terus, otomatis dia akan terus termotivasi. Dan ini adalah yang saya kenapa saya mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang selalu menginspirasi saya gitu. Dan itu namanya di saya sendiri ada, maksud saya kenapa saya senang dengan MDRT, karena menurut saya ini sebuah komunitas yang selalu menginspirasi. Otomatis saya termotivasi terus gitu. Nah, itulah pentingnya sebuah komunitas positif. Karena being in a community means sharing both the joy and the challenges dan growing together through experience gitu. Nah, saya ngerasain gitu ya, saya punya teman-teman bahkan dia di luar pro gitu ya, yang bisa mengapa ya, kalau kita lagi bete ataupun lagi seneng, dia ya kita saling sharing gitu kan, karena ya itu bagian dari pertumbuhan gitu. Bahkan waktu itu pernah saya lagi itu habis diomelin klien itulah gitu ya, saya bete banget, saya sampai ngomong aduh kok gini banget ya kayaknya gitu kan. Terus gitu lagi bertubi-tubi gitu, kayaknya ditolak lah, diapalah, terus kliennya cerewet lah soal klaim gitu. Pokoknya udah kayak babak belur gitu. Terus saya curhat aja gitu, ini kok kayak gini banget ya gitu kan. Terus teman saya ya teman di MDRT saya dia selalu bilang nggak apa-apa di a bad day doesn't mean a bad year. Di satu kata ini aja saya langsung kayak tak gitu. Oh iya ya, satu hari buruk aja lah gitu kan. Tapi kan nggak berarti tahun saya berakhir dengan buruk gitu kan. Ya it's okay, dia bilang take your time, tenang aja. Dia bilang gitu, kita semua juga ngalamin kok, dia bilang gitu. Oh ya udah. Itulah kayaknya pentingnya kadang ya komunitas itu gitu kan, yang bisa ngomong seperti itu. Ya bisa siapapun, bisa mentor, bisa leader, bahkan teman-teman ya, di agency gitu. Ya sometimes kita butuh untuk orang, kita tahu ini gitu, tapi sometimes kita butuh orang yang ingetin lagi gitu, hanya untuk ngomong di timing yang tepat gitu kan. Dan saat itu, oh itulah saya ngerasain pentingnya komunitas itu. Nah inilah foto ya komunitas yang menurut saya menginspirasi orang-orang yang di MDRT, teman-teman ya. Ini ada beberapa dari company lain juga. Ini waktu tahun lalu di Global Conference, lalu ini waktu tahun lalu juga. Ini saya belajar menarik ya nih teman-teman yang di foto kanan ini. Ada beberapa teman-teman ada dari Pru, ini dari Pru Yvonne ini yang pakai topi kedua dari kiri itu, dia dari Pru Malaysia gitu ya. Ini TOT terus nih, kalau dia udah second generation di bisnis gitu kan, second generation di bisnis. Terus yang ya dia cerita lah seperti apa gitu kan. Terus challenges-nya juga di Malaysia pun ngalamin sama, dia bilang repricing, dia bilang itu sama juga, dia bilang. Lalu satu lagi nih yang bule nih, ini
menarik gitu ya. Dia cerita dia kan dari UK. Jadi dia bilang kalau di UK, dia bilang, jadi teman-teman kadang kita dengan belajar kayak gini ya kita bersyukur sih dengan kondisi kita gitu ya. Terus dia bilang kalau di UK, dia bilang kalau nasabah beli polis terus dalam waktu 2 tahun polisnya di cancel, itu kita dia komisinya di clawback. Aturannya begitu. Gitu. Oh. Ya jadi clawback loh, komisinya di clawback. 2 tahun uangnya udah meluap kali kemana gitu kan. Tapi Iya. ternyata di sana begitu gitu loh. Terus saya bilang, ih gila juga ya, saya bilang gitu. Hah, terus gimana? Ya emang itu aturan pemerintahnya, dia bilang gitu. Terus gimana saya bilang gitu? Ya kita sebaik mungkin. Jadi intinya maksudnya kalau kita memberikan saran itu harus sebaik mungkin gitu. Jangan sampai orang ada buyer remorse gitu. Karena dalam 2 tahun dia batal ya komisinya harus dikembaliin. Saya bilang, oh gila ya. Ternyata kita masih lumayan lah ya gitu kondisi kita gitu. Daripada di sana gitu parah juga gitu. Tapi ya itulah kita belajar dari orang-orang ini gitu kan. Nah, tapi apakah sebenarnya growth mindset? Jadi itu sebenarnya tentang bagaimana tadi ya saya share cultivating growth mindset dan apa yang saya lakukan seperti apa. Nah, tapi apakah sebenarnya growth mindset itu menyelesaikan semua masalah saya? Ya enggak, saya pun masih belajar gitu kan, tentunya enggak. Tapi saya yakin dengan punya growth mindset ini, saya punya kehidupan yang berbeda, yang lebih baik dan lebih hidup. Yang lebih berani dan lebih terbuka sama segala hal itu buat saya melebihi dari segala-galanya gitu kan. Dan industri ini memberikan itu buat saya gitu. Jadi kita melihat, hargai dan nikmati bukan cuma keadaan sekarang, tapi terutama perbandingan kemajuan dengan yang lama gitu. Dan balik lagi ya, being in this industry itu saya merasa bahwa saya tuh progresnya jauh banget sama saya yang dulu gitu. Orang yang tahu saya dulu kayak apa, mas sekarang industri itu memberikan saya bukan hanya istilahnya bukan hanya tadi ya bukan hanya uang ataupun apa, tapi juga perbandingan saya dulu dan sekarang gitu ya, pertumbuhan kemajuannya itu jauh banget gitu. Itu sesuatu yang menurut saya nggak dapetin di mana-mana. Pertumbuhan lah, growth itu. So dengan growth mindset ini, kembali lagi saya menutup sharing saya dengan kembali tadi ya, walaupun semua impian saya yang awalnya mungkin saya kayak kecewa, saya cuma jadi agen asuransi gitu ya, Ardi itu cuma jadi agen asuransi, yang niatnya mau sama Michael Jordan lah, Michael Jordan lagi, sama Jordan Knight gitu kan, mau sama Jordan Knight, yang niatnya mau jadi arkeolog, niatnya mau jadi advertising agency eksekutif, terus tuhnya jadi agen asuransi. Tapi ternyata it's not that bad gitu ya. It's actually very nice, it's very good gitu. So ini kehidupan saya sekarang thanks to growth mindset ini saya bisa travel ya. Ini yang tahun lalu 2024 ya. I get to travel bahkan bisa berkali-kali gitu kan ya dalam setahun gitu, mana nggak kepikir gitu ya. Lalu saya bisa bertemu dengan idola saya Taylor Swift. Ini waktu itu bareng Levin ya dari Prime gitu kan, kita ke Singapura bareng hanya untuk nonton Taylor Swift gitu kan. Saya bisa have more family time dengan keluarga saya gitu. Saya traveling waktu itu saya kan penggemar Korea juga ya, penggemar Korea, jadi waktu itu ke Korea sama ibu saya gitu kan. Dan terakhir saya waktu itu sempat dipercaya untuk sharing di MDRT yang Beijing ya, Prudential MDRT Beijing as a speaker gitu kan. Nggak pernah kepikir juga, gila saya yang ngomongnya jarang-jarang ini harus sharing di depan umum dengan bahasa Inggris. Tapi itulah growth menurut saya. So, jadi teman-teman pesan saya terakhir adalah untuk terus bertumbuh, terus kita lakukan yang terbaik dan menjadi best version dari diri kita. Itu aja sharing dari saya. Thank you. Thank you Ardita. Terus tadi ada pertanyaan ya, boleh tahu nggak apa itu? Bisa dibaca. Kalimat untuk cold call-nya seperti apa? Oh, kalimat cold call. Nah, kalau kalimat cold call saya cuman dulu ya. Jadi saya cuman bilang, "Pagi Pak, saya pertama nih saya suka lihat dulu kalau ada kartu namanya, kalau ada details tentang dia akan jauh lebih baik. Karena artinya saya
ngomongnya lebih enak. Jadi misalnya kalau dulu saya lihat misalnya kantornya PT ABC gitu misalnya. Nah, jadi selamat pagi Pak, saya dengan Ardita. Oh iya, kenapa? Dari mana ya? Dia gitu. Saya Ardita dari Prudential. Eh, ini Bapak X gitu kan misalnya. Iya, oh iya, kenapa? Pak, masih kantornya masih di sini gitu. Saya jadi kayak ada pembicaraannya tuh saya kayak ice breaking dulu gitu loh. Bapak masih di kantor sini? Oh iya masih gitu kan. Kan saya megang kartu namanya kan. Terus nanti saya tanya, oh iya Pak, kebetulan Pak. Nah, selalu kebetulan bahasanya. Kebetulan Pak, saya nih dari Prudential lagi ditugaskan untuk survei dan saya akan ada di daerah kantor Bapak pada hari Rabu. Saya lagi dari Prudential sedang melakukan market survey. Bahasanya simpel aja, ya. Dari dulu diajarinnya market survey. Nah, tentang misalnya tentang program perencanaan keuangan, bisa tentang apa aja saya ngomong pokoknya lagi melakukan market survey tentang program dari Prudential. Oh gitu, kan pasti dia bilang saya udah nasabah Prudential, nggak masalah. Saya belum nasabah Prudential juga nggak masalah, gitu kan. Jadi intinya saya hari Sabtu, kebetulan hari Rabu gitu. Padahal enggak sih gitu. Saya ada di dekat kantor Bapak nih di PT ABC ini. Bisa apa saya mampir untuk minta masukan sekitar 10-15 menit aja. Gitu, kalimat cold call-nya gitu aja. Intinya sih poinnya saya cuma bikin janji. Saya nggak pernah jelasin apa-apa. Intinya saya mau minta waktu untuk ketemu. Gitu. Itu. Oke, kejawab? Yang tanya siapa? Alex ya? Alex. Kejawab, Lex. Oh ya, terus pas ketemu kira-kira ngomongnya gimana, Dita? Oh, pas ketemu. Nah, jadi pas ketemu biasanya saya langsung sih, kan zaman dulu kalau dulu diajarinnya rekening AB ya, gitu kan. Nah, jadi pas ketemu, iya Pak, iya saya mau minta. Ini zamannya saya awal cold call karena cuman belajar rekening AB, jadi saya cuman ngomong, Pak, iya saya mau minta masukan nih tentang sebuah program. Pernah dengar rekening A? Gitu, langsung rekening AB gitu kan. Menurut Bapak programnya gimana? Itu aja. Sesimpel ya. itu. Sesimpel itu dan orang kadang-kadang ya orang dengerin gitu. Bagus sih Mbak ini kalau ada yang seperti ini. Oh bagus ya Pak. Kalau bagus boleh dong kalau gitu saya beritahu informasi lebih lanjut mengenai program ini. Oh iya boleh gitu. Gitu. Seperti Oke, itu. terus kalau sekarang ini terakhir-terakhir ini produk apa yang Ardita banyak jual, terus kemudian gimana sales idea lah yang bisa dibagikan buat kita-kita yang di sini supaya kita bisa MDRT terus seperti Ardita. Oke, kalau saya sih sebenarnya lebih senang pakai terakhir ini ya yang paling banyak itu PCA sebenarnya. Jadi yang saya banyak sharing itu lebih ke income protection PCA. Ya health kalau ada yang minta ya itu ya saya maksudnya cuman saya nggak specifically nawarin health. Nah sebenarnya beberapa saat sebenarnya gini kebetulan menurut saya ya saat ini kan market lagi crash ya teman-teman ya. Kondisi market tuh lagi crash. Jadi saya sebenarnya lagi memanfaatkan kondisi ini dengan cara saya mulai ketemu dengan klien-klien lama yang masih PHA zaman dulu apalagi kalau proteksinya masih ya masih seadanya gitu. Nah, jadi ini saya lagi dapat janji banyak. Orang-orang yang biasanya saya mintain janji pada nolak, bukan nolak ya, no response. Ini kali ini saya WA nyaut gitu dan saya udah dapat tiga Zoom call nih buat besok. Nah, jadi saya cuman bilang hai ini misalnya ini namanya Sisil gitu. Hai Sisil gitu kan. Kan seperti yang diketahui, jadi di WA ya saya ngomong seperti diketahui kan bahwa kondisi market sekarang lagi kurang bagus gitu kan, IHSG lagi jeblok. Ini bahasa saya ya, ini saya pengen baca nih WA-nya gitu. Nah, tunggu. Saya bilang, by the way, gue mau kasih update nih, ini seumuran, jadi saya ngomong kalau gue update mengenai polisnya. Seperti yang diketahui kan belakangan ini kita lihat berita kondisi market itu lagi kurang oke, saya bilang gitu. Dan polis loh saat ini sebenarnya tipe unit link yang mana programnya memang di link dengan investasi
Saya bilang gitu. Nah, berkaitan dengan itu, gue lagi melakukan review lah dengan nasabah-nasabah unit link. Dan ada beberapa rekomendasi opsi yang lebih stabil secara long term, saya bilang gitu. Dan juga masa bayarnya fix. Kemarin ini gue ada bantu beberapa klien juga untuk beralih ke program seperti ini. Tapi terms and condition apply ya, saya bilang gitu. Karena kan ya kita lihat dulu juga kondisi kesehatannya memungkinkan nggak gitu kan. Nah, gimana kalau kita sama-sama minggu ini review polisnya gitu. Langsung dijawab kali ini. Jadi kalau saya selalu jelasin cuman gitu. Oke, besok dia utama bilang mau by Zoom nggak, mau hari Jumat nggak, besok aja. Terus dia gitu. Oh ya udah, besok aja. Nah, jadi kalau biasanya saya cuman kayak gitu, itu saya lagi pakai banyak kayak gitu. Jadi kita memanfaatkan momentum kondisi market yang memang IHSG lagi nggak oke. Nah, saya memang datang-datengin lagi nih yang nasabah-nasabah unit link yang dari kemarin memang. Nah, dari situ tapi nggak selalu saya haruskan dia switch ya, nggak selalu endingnya itu dia switch ke program baru gitu kan. Tapi ini sebagai cara saya masuk lah gitu ke mereka untuk direview lagi, dilihat lagi, diskusi lagi. Nah, apa sih yang saya sharingin biasanya? Ya saya sharingnya sih simpel ya sih segitiga financial aja sih sebenarnya gitu. Nah, tapi biasanya saya kasih prolog sekarang biar enak. Kalau misalnya sebelum saya mulai dari meetingnya, karena saya selalu bilang, ini kan tujuan saya pertemuan hari ini bahwa ada hal-hal yang kita mau review sama-sama, saya bilang gitu. Nah, jadi untuk bisa memahami lebih jauh plannya apa, kan ini kebetulan existing client, misalnya existing ya, untuk memahami apakah ada yang berubah dari plan kamu atau ada yang berubah nggak dari plan yang terakhir kita diskusikan di awal. Ya saya akan ada tanya beberapa hal yang sifatnya mungkin agak personal, saya bilang gitu, seperti kondisi financial misalnya, saya bilang gitu. Nah, jadi supaya kalau misalnya ada yang tidak mau dijawab, saya bilang nggak apa-apa, tapi saya janji ini pembicaraan ini istilahnya akan private gitu kan. Tapi tujuan saya bertanya adalah untuk supaya saya dapat insight atau masukan lebih detail tentang kamu dan bisa kasih solusi yang jauh lebih baik. Nah, jadi saya bisa galinya banyak gitu. Itu. Tapi presentasinya segitiga financial tetap. Keren ya. Dita, tapi boleh nggak? Ini beberapa kan ada yang agent baru nih di sini. Boleh nggak share whiteboard lalu Dita Oke. Aku segitiga. pakai ini ya. Ya. Tapi maksudnya karena aku pakai mouse tulisannya agak jelek gitu. Apa ya? Iya, Nggak ada, nggak maksudnya apa-apa. nggak ada pensil atau Nggak atau apa-apa. enggak. Oke, jadi aku sebenarnya seneng pakai rekening SIP sekarang ini. Ini diajarin di agency sebenarnya sih agak panjang, tapi menurut saya ini mencangkup semuanya, gitu kan. Kok gini? Sebentar. Kelihatan ya whiteboardnya ya? Ya, udah kelihatan. Oke, jadi saya nama istilah presentasinya rekening SIP. Jadi umumnya kita kerja tuh tujuannya untuk apa sih? Saya bilang gitu kan. Pasti tujuannya adalah untuk cari uang kan. Nah, apakah uang yang kita dapatkan ini semuanya akan kita pakai? Ya, pasti kita pakai untuk kebutuhan hari-hari. Jadi saya ngomong aja one way gitu ya, saya nggak nanya lagi gitu kan hari-hari. Tapi kalau ada juga tentu yang kita saving, bener nggak? Nah, uang yang kita saving ini biasanya kita masukkan ke namanya rekening S. Ini. Tujuannya apa sih rekening S ini? Ya, itu untuk kebutuhan hari-hari. Bentuknya seperti apa? Misalnya untuk dana darurat, kita taruh di deposito. Lalu ada lagi, misalkan kita simpan dalam bentuk uang kas di bank, gitu kan. Ini adalah rekening saving kita. Nah, setelah ini tentunya kita akan mulai beralih ke yang namanya rekening I. Nah, di sini tujuan kita sebenarnya adalah untuk melipat gandakan uang yang
yang kita punya supaya uang itu bekerja untuk kita, benar kan? Nah, investasinya seperti apa? Nah, di sini kita mulai misalkan beralih beli reksadana misalnya. Lalu ada juga kita beli saham. Bisa juga nggak mungkin dalam bentuk properti. Nah, ini adalah rekening investasi. Rekening investasi ini tujuannya mengembangkan dari apa yang kita punya saat ini. Nah, tapi di dalam kehidupan ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, yaitu kita sehat, otomatis kita produktif. Nah, ini adalah kondisi yang kita bilang dengan kondisi ideal. Nah, tapi ada juga kondisi yang dimana kita nggak sehat nih. Otomatis karena kita nggak sehat, kita nggak produktif. Nah, ini yang disebut dengan saat orang ini sakit. Ya, atau resiko hidup. Ini adanya resiko. Nah, kondisi yang ketiga adalah tidak hidup. Tidak hidup, otomatis kita tidak produktif juga. Nah, ini yang kita sebut dengan kepastian hidup. Nah, di dalam dunia ini ada 2 kepastian hidup. Yang pertama adalah kematian, dan yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah bayar pajak. Pasti teman-teman, kita tidak bisa menghindar dari pajak. Ada 2 hal yang pasti dalam kehidupan ini gitu. Nah, kalau kondisinya ideal-ideal aja, aman kita punya S dan I. Tapi saat kita dihadapi dengan 2 dan 3, maka kita nggak cukup hanya punya 2 rekening ini. Maka kita harus tambah rekening yang kita sebut dengan rekening proteksi. Rekening proteksi ini seperti apa? Nah, ada 3 bagian, baru masuk ke segitiganya. Pertama ialah untuk income protection. Nah, di sini adalah untuk rawat inap gitu ya. Asset protection. Asset protection. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan income protection. Nah, ini yang manfaatnya kondisi kritis, menghadapi resiko yang kedua ini terutama. Dan terakhir, yang disebut dengan asset creation. Nah, asset creation ini tujuannya lebih untuk menghadapi resiko yang ketiga ini. Dalam menghadapi kematian, death, sama pajak. Gitu. Nah, boleh nggak kita diskusi sama-sama nih? Saat ini kamu udah punya apa aja rekening proteksinya? Gitu. Itu presentasinya. Oke. 13 teman-teman kita belajar banyak ya hari ini ya. Ada yang mau menanyakan mungkin? Ada yang mau tanya? Atau mungkin boleh dijelasin nggak tadi yang asset creation itu pajak itu gimana cara presentasinya? Sebenarnya sih aku nggak presentasiin khusus. Tapi kalau saat kita bilang pajak, mau ada ya sebenarnya standar yang kalau teman-teman mungkin udah belajar ya. Jadi kalau bisa pajak, saya akan bilang ada nggak ninggalin aset dalam bentuk barang-barang yang istilahnya seperti barang-barang maksudnya kayak properti atau apa yang harus dibalik nama. Itu kan ada biayanya, pajaknya, biaya-biaya lah sepertinya harus dibayar. Nah, kalau seperti itu, kamu pilih pakai uang sendiri atau ada yang bayarin. Saya cuma bilang gitu. Ya udah, kalau memang dia bilang ya ada yang bayarin gitu. Ya udah kalau gitu gimana kalau kita create satu ada persiapan dana sehingga pada saat nanti aset-asetnya akan dipindah tangankan, biaya-biaya itu akan dibayarin oleh insurance. Nah, Oke. polis asuransi gitu aja. Thank you. Ada yang mau bertanya teman-teman? Kasih big applause dong buat Ardita yang ada di Zoom. Kalau memang merasa sharingnya Ardita bermanfaat, kasih gambar tepuk tangan dong teman-teman. Boleh kasih kata-kata awesome, keren, thank you. Kita terbantu ya, luar biasa. Terus ada yang mau tanya?
Ardita boleh nggak diulang lagi slide-nya yang tadi yang di-share ke nasabahnya waktu yang Oh, jalanan tadi? yang mana tuh? Yang mana? Yang apa tadi yang waktu konsisten selama follow up nasabah itu loh. Apa sih artikel apa sih yang Oh, di oh, tadi? iya, 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 iya. Artikelnya ya, Iya, dia bikin sendiri. iya Mm-mm. keren banget loh. Ini, oh ini ya, Ya, tunggu. yang ya Nah yang ini, iya oke. teman-teman kan kita seneng nonton YouTube. Ini kayak contohnya ini share-nya dari YouTube ya. Kalau teman kita sering nonton YouTube, terus kita suka saya baca sesuatu, terus menurut kita bagus gitu kan. Nah itu dibikin rangkuman aja gitu kayak rangkuman terus didesain aja di Canva. Nah, jadi kadang-kadang sharingnya saya nggak selalu berbentuk informasi tentang insurance gitu. Jadi kadang-kadang kayak ini bagus nih gitu ya. Saya ketemu gitu saya baca atau saya lihat di YouTube, bagus deh ini ide apa tips-tipsnya bagus deh. Terus saya bikin kayak jadi tips kecil gitu. Terus saya nanti share aja ke klien, saya bikinin. Kan kalau Canva enak ya, template-templatenya udah ada gitu kan. Tinggal ketik aja gitu pakai template yang cocok. Terus saya bikinin, saya sharing gitu. Itu contohnya. Oke. Ya, thank you so much ya Ardita dan sekali lagi teman-teman kita kasih big applause yang luar biasa dan kita ucapkan thank you buat Ardita. Oke, 1, 2, 3. Thank you, Ardita. Thank you Waduh, teman-teman. ya. Ini kita belajar Yes. banyak. eh Semoga apa yang udah di-sharingkan Ardita benar-benar bisa memberi apa ya energi lebih lagi ya buat kita untuk menyelesaikan tahun 2025 ini dengan baik ya, bukan hal yang nggak mungkin walaupun mungkin orang ngomong ekonomi lagi lesu lah apa. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap harus bergerak dan double action teman-teman ya, karena apa ya bahwa ekonomi lagi nggak bagus, berarti pekerjaan kita terdampak, itu hanya hoax ya. Selama kita tetap melakukan aktivitas, kita harus buktikan bahwa tahun 2025 adalah tahun yang terbaik buat kita semua. Thank you. Oke, Thank you. Aku izin ya. kita doa dulu ya. Kita doa dulu Oh, sebagai doa penutup dulu. Oh iya, oke. ya. Oke. Oke, saya Yap. tutup dengan doa ya. Saya akan akhiri acara M2 hari ini. Kita tundukkan kepala sejenak. Saya pimpin secara Kristiani. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengirimkan anakmu Ardita yang begitu luar biasa dalam men-sharingkan kisah perjalanan suksesnya. Kiranya Tuhan mau berkati Ardita selalu Tuhan, baik di dalam keluarganya, pekerjaannya, apapun yang Ardita kerjakan selalu diberkati Tuhan dan selalu menjadi berkat buat orang-orang sekelilingnya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga mau berkati kita semua yang berjuang di tahun 2025 ini. Tuhan kiranya mau pertemukan kami dengan kesempatan-kesempatan yang membuat kami bertumbuh Tuhan. Berikanlah selalu penyertaan-Mu Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan kami dan kami percaya Tuhan walaupun kondisi perekonomian dikatakan nggak bagus atau apapun, tapi kami percaya Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik dan Kau pasti akan menyertai kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri acara ini. Kiranya Tuhan mau sertai kami semua yang ada di sini. Tuhan mau sertai juga Ardita Tuhan. Tuhan mau berkati pekerjaan kami dan juga Tuhan mau lindungi dalam perjalanan pulang kami untuk kami boleh tiba di rumah masing-masing untuk bertemu dengan keluarga yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you Ardita. Thank you. Bye-bye semua. Bye. Thank you. Oh, foto dulu. Oke, ya wes, ya kita aja yang di sini. Nanti kan harus bawa foto toh. Oke, ya. Ayo foto dulu teman-teman. Ya, kita foto sini ya. Yuk, semuanya foto yuk. Nah, sini. Ayo, Tambah lembu, Mbak. Ayo foto, mepet. Sebelah sini kosong. Ini belakangku siapa gak kelihatan nih?
Itu sebelah Iren sama nggak ketok. Nah, itu sama. Nah. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you semua. Yang di Zoom, bye-bye.